Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mendapat servisan LG, kulkas merek LG inverter. Di sini kulkas ini udah 2 tahun lebih lah di dalam gudang, nggak dipakai. Keterangan dari konsumennya kulkas ini rusak, udah selama hampir 2 tahun. Nah, di sini kita akan coba buat dari inverter ke manual. Kalau untuk jenis LG itu kompresornya ini harus kita ganti karena dia kompresornya udah inverter, jadi kita ganti yang 220 yang kompresor yang biasa. Terus untuk sistem kemudinya ini kita menggunakan timer dan bimetal. Maka dari itu untuk teman-teman semua silakan subscribe dan komen untuk video kita selanjutnya. Dengan bantuan teman-teman semua, supaya video-video kita berikutnya akan kita share di sini. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama-tama kita harus mengganti kompresor. Untuk menggantikan kompresor kita menggunakan alat las. Kebetulan di sini saya menggunakan alat las yang standar ya, yang saya miliki. Itu lebih menggampangkan saya untuk bekerja di mana tempat ada konsumen. Jadi seandainya nanti ada servisan di rumah konsumen, nggak perlu repot-repot bawa ke tempat kita langsung OTW ke tempat servis. Jadi kita servis di rumah konsumen, terus konsumennya juga biasanya lebih puas, dia menyaksikan sendiri yang kita kerjakan, yang kita gantikan. Nah, di sini teman-teman, untuk penggantian kompresor kita harus lebih teliti nih, karena kebanyakan waktu pengelasan itu sering terjadi kebocoran. Apabila ada kebocoran itu paling lama bertahan dingin itu 1 atau 2 minggu. Nah, maka dari itu kita untuk penyambungan itu harus lebih teliti, lebih hati-hati biar nggak bolak-balik kerjaan. Untuk teman-teman, alat las itu nggak mesti seperti yang saya miliki, bisa yang dari harga 65.000 juga ada. Nanti tergantung, biasanya itu kalau semakin mahal kita menggunakan alat las itu semakin bagus hasil pengelasannya. Di sini kalau untuk pengelasan saya menggunakan alat bantu sebagai plat supaya media kulkasnya nggak terbakar. Membantu plat, apinya nggak sampai menembus ke kulkasnya. Untuk informasi kepada teman-teman, kita apabila menyambungkan plat besi dengan media tembaga itu harus menggunakan borak untuk melengketkannya. Kalau tanpa menggunakan borak biasanya nggak mau lengket ya. Untuk borak sepertinya udah, walaupun belinya agak susah gampang, di tempat-tempat kita jual spare part biasanya udah ada yang jual borak, ataupun di toko-toko bangunan juga ada. Nah teman-teman, sepertinya hasil pengelasannya udah bagus. Lalu kita sambung ke kapiler. Ini untuk penyambungan kapiler agak di setel nih, karena bawaan pabrik sama setelan kita itu biasanya nggak berbeda deh.
Oke teman-teman, untuk pengerjaannya kurang lebih seperti itulah. Tinggal nanti kalau kita semakin jauh kita pengalaman kita itu biasanya ilmu kita semakin banyak yang kita dapat. Nanti kita kombinasikan sendiri dengan cara yang kita dapat, ilmu yang kita punya. Untuk pemasangan kompresor ini agak berbeda sama yang inverter teman-teman. Biasanya perbedaannya itu di kaki itu, karena kalau inverter itu kakinya lebih lebar ya, sedangkan yang kulkas kompresor yang model biasa itu kakinya agak pendek, ini agak distel. Sekarang saya akan melakukan penyambungan untuk pipa hisap atau pipa kembali. Untuk sejauh ini alat gas yang saya gunakan itu cukup memuaskan, lebih simpel, hasilnya juga lebih bagus, lebih hemat biaya juga karena dia langsung menyambung ke tabung LPG. Walaupun kita kehabisan stok, nanti biasanya setiap rumah konsumen itu sudah ada tabung LPG-nya. Itu media plat itu harus ya teman-teman ya, supaya nanti kulkas konsumen kita nggak terbakar. Nanti takutnya apinya melenceng, terus banyak perkabelan, nanti terbakar jadi konsleting di rumah konsumen, ataupun juga nanti terbakar bisa kita diminta ganti rugi sama konsumen. Untuk langkah selanjutnya saya menggunakan kapiler 0,80 itu untuk pengisian. Untuk pengisian, kalau biasanya saya itu menggunakan pipa yang 0,80 kapiler. Jadi nanti untuk matikan itu, untuk pengisian itu lebih gampang ya, dibandingkan menggunakan pipa seperempat ataupun pentil. Untuk langkah selanjutnya kita akan pasang relay sama overload. Nanti kita coba untuk di vakum. Untuk selama ini kalau saya vakum nggak menggunakan mesin, saya menggunakan kompresor kulkas itu aja. Karena saya ini sifatnya kerjanya itu terlalu simpel. Jadi untuk vakum saya menggunakan kompresor kulkas itu aja, nanti baru pengisian freonnya. Nanti kalau kita mau bawa mesin vakum, takutnya nanti kececer di rumah konsumen, mana bawanya berat. Nah, sepertinya rekan-rekan saya ini lagi kesulitan nih, karena media yang kita pakai tadi mungkin masih agak panas. Terus untuk pemasangan overload sama relaynya agak susah kayak. Itu menggunakan alat bantu kipas angin supaya cepat dingin kayak. Itu nggak wajib ya teman-teman ya. Kipas angin itu nggak terlalu wajib. Itu hanya mengurangi rasa panas waktu bekas kita penyambungan tadi.
Baiklah teman-teman, ini udah siap di vakum. Nah, kita akan melakukan vakum menggunakan kompresor kulkas. Di sini untuk ilmu yang saya kasih sama teman-teman itu, kalau saya wajib menggunakan Tazon atau metil karena untuk membersihkan kerak-kerak sehabis kita penyambungan tadi, karena saya menggunakan media api waktu penyambungan. Itu biasanya tembaga ataupun besi-besi media yang kita sambung itu biasanya mengalami terbakar. Biasanya ada sisa pembakarannya itu seperti kerak. Kita wajib menggunakan Tazon atau metil, takutnya nanti membuat di kapiler. Nah, itu ampernya udah menunjukkan pengisian. Untuk kulkas 2 pintu tipe Freon 134 itu di pengisian itu di 15 PSI. Untuk 1 pintu itu cukup di 10, terus di R600 itu cukup di 1 atau 2. Biasanya kalau pedoman saya itu mengisikan freon di filter. Kalau filternya udah hangat, sebenarnya udah cukup ya. Saya nggak terlalu berpatokan sama amper, terus sama tang ampernya, sama manifold saya nggak terlalu berpatokan ke sana. Tapi biasanya kalau tiga-tiganya itu bisa sinkron lah. Di manifold menunjukkan 15 PSI, terus di tang amper menunjukkan di 1,2 biasanya. Itu pun filternya udah hangat ya, berarti pengisian udah cukup kan. Nah, ini udah mulai berasa nih, apa dorong terus filter. Baiklah teman-teman, kita hanya untuk menambahkan sedikit demi sedikit. Sepertinya filternya udah mulai hangat, terus di tang amper udah menunjukkan pengisiannya, terus dindingnya juga udah merasa hangat. Untuk di dalam kita cek nih apakah udah dingin apa belum ya. Nah, inilah kondisi yang di dalam di EPAP, udah menunjukkan salju atau bunga es. Ini udah dingin nih. Terus EPAP-nya juga udah mulai keluar bunga es, saljunya udah dingin nih. Sepertinya kulkasnya udah lumayan lama ini teman-teman, karena udah bubukan, udah kotor sekali tuh. Nah, yang bawah juga udah berantakan nih, udah seperti sarang tikus, banyak kecoa. Tapi sekarang udah kerasa dingin.
Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan pemasangan timer, karena modul yang tadi itu kita buang, kita nggak pakai lagi modul. Di sini kita pasang timer 13. Jadi kulkas inverter ini kita rubah menjadi manual menggunakan timer 13, terus bimetal, heater. Terus jangan lupa nanti, kalau biasanya kalau LG itu kipasnya itu udah kipas DC, itu jangan lupa diganti nanti menggunakan kipas AC 220 deh. Agak rumit ya teman-teman, karena saya menggunakan peralatan terus bahan yang seadanya. Ini aja kabel-kabelnya saya menggunakan kabel bekas ini, jadi wajib disambung dulu, karena metode di dalam melakukan bisnis itu dari modal sekecil apapun, kalau bisa itu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi saya nggak terlalu hambur-hambur kepada modal, yang bisa saya manfaatkan saya gunakan, seperti kabel bekas. Untuk teman-teman, mohon kiranya nanti seandainya ada membutuhkan video pembelajaran ataupun menambahkan pengalaman, bisa nanti komen dan subscribe di sini ya. Nanti saya kirimkan video-video kira-kira yang teman-teman butuhkan untuk menambah wawasan, pengalaman. Terus nanti saya ajarkan yang tanpa mengeluarkan biaya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.